Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, saatnya seperti janji kita tadi, kita ketemu lagi tiap hari Jumat di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan pagi hari menjelang siang ini kita ketemu atau kedatangan narasumber dari KPU Kabupaten Pekalongan. Ada Ibu Lailatul Isah, SPD, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan, dan bersama Bu Endang, Kasubag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Pagi. Ija, Bu Endang. Ya, pagi. Alhamdulillah sudah sarapan, kok suaranya pelan. Priayi. Priayi Solo. NJ Priayi Solo. Boyolali aslinya. Oh, Boyolali. Ya. Berarti Solo ya. Nah, itu Solo Raya. ya, itu terkenal dengan produsen susu sapi ya, Bu ya. Ini kalau ketemu atau kumpul sama ibu itu saya teringat ibu saya. Seorang ibu bisa mengasuh 9 anak, tapi 9 anak belum tentu bisa mengasuh seorang ibu. Betul. Itu luar biasa. Dan ada lagi pas kemarin saya Jumatan seminggu yang lalu, siapa yang pantas kamu hormatin? Pertama kali saya, Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Wah, kebetulan saya Jumatan tuh sama anak saya. Berarti tadi ibunya berapa, Nang? 3. Di rumah berapa? 1. Ini ibu-ibu modus. Ya. Oke, kita mau ngobrolin soal keterbukaan informasi publik. Nah, ini kebetulan Bu Endang, Kasubag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat ya. Ini maksud keterbukaan informasi publik itu yang gimana nih secara umum biar gampang dipahami oleh kawan Rasika? Iya. Jadi kan sebagai lembaga publik ya, KPU sebagai lembaga publik ini ada kewajiban untuk memberikan informasi. Jadi apa saja, jadi kita ada transparansi ya bahasanya ya. Lebih mudahnya era sekarang kan era transparansi. Jadi apapun yang kita kerjakan, produk hukum, kegiatan dan sebagainya itu kita bisa memberikan informasi itu kepada masyarakat maupun seperti apapun itu. Yang dikerjakan. Semuanya atau mungkin ada yang untuk tidak konsumsi umum. Mesti kan ada rahasia negara atau apa. Betul. Secara prinsipnya bahwa kita terbuka gitu ya. Secara prinsipnya informasi-informasi yang ada di KPU itu terbuka, walaupun secara ini juga ada beberapa kriteria bahwa ada yang namanya informasi yang dikecualikan seperti. Nah, itu yang informasi yang dikecualikan inilah yang kemudian mungkin membahayakan negara dan sebagainya, ini yang tidak kemudian kita bisa publis secara lengkap kayak gitu aja. Kita tetap publis, contohnya seperti DPT. Nah, itu salah satu contoh informasi publik yang informasi yang dikecualikan. Di situ kita tetap mengumumkan, mempublish DPT kita berapa dengan by name-nya siapa saja, tapi tidak semua komponen yang ada di situ terbuka semua. Di mana ada NIK dan NKK yang 8 digit terakhir itu dibintangi. Jadi kita tetap terbuka, tapi ada informasi-informasi yang dikecualikan juga seperti itu. Karena merupakan bagian dari rahasia negara. Betul, ya kan? Iya. Dan kalau untuk Bu Endang, informasi-informasi yang harus diberikan ke masyarakat sebagai edukasi untuk keterbukaan publik itu diantaranya apa nih, Bu Endang? Kalau sebetulnya gini, saya bicara secara umum aja bahwa semua data yang di KPU itu boleh dikonsumsi publik, kecuali memang ada informasi yang dikecualikan. Salah satunya adalah daftar pemilih. Yang kedua yang dikecualikan adalah data informasi pencalonan. Yang tidak boleh diinformasikan adalah rekam medis calon. Kemudian rekam medis calon, hasil rekam medis. Jadi kan kalau calon atau baik calon bupati, gubernur macam-macam ya, dan calon DPR itu kan ada tes kesehatan. Hasil rekam medisnya itu rahasia pribadi masing-masing calon, sehingga tidak boleh dipublis. Seperti ini tadi data DPT, NIK-nya tidak boleh disampaikan karena itu rahasia pribadi masing-masing. Oh, termasuk rekam medis tadi ya. Ya, kalau rekam jejak
Oh, ya itu wajib kalau Wajib itu. ya, wajib ya. Pemilih yang cerdas kalau memilih dia harus tahu rekam jejak calon yang akan dipilih. Ya, Kalau karena itu. misalnya pernah terlibat tindak Ya. pidana, ancaman Ya. hukumannya di atas 5 Ya. tahun itu misalnya, Ya. ini harusnya nggak boleh ya kan? Ya. Nah, ini rekam jejak kayak gitu Ya. perlu ya. Kalau itu memang wajib. Wajib. Kenapa kalau itu kaitannya dengan daftar riwayat hidup. Di Iya, sana heeh. setiap pemilih yang cerdas mestinya ketika mau memilih calon, lihatlah daerahnya. Lihat rekam jejaknya gitu. Jadi jangan asal memilih. Iya, jangan asal milih, lihat Ya. rekam jejaknya, jangan Ya. lihat berapa yang diterima. Ini kan repot ya kan. Jadi pemilih cerdas itu ya. 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 Kemudian ada lagi yang informasi yang dikecualikan di pencalonan, karena sebetulnya yang dikecualikan oleh KPU itu hanya data pemilih dan data calon. Satu lagi yang dikecualikan adalah data dukungan calon untuk perseorangan. Jadi ketika seseorang memberikan dukungannya kepada calon perseorangan, maka data itu tidak boleh dikeluarkan. Oh, data siapa yang Ya, mendukung? siapa mendukung si A, misalnya calon perseorangannya si A, maka ketika saya menandatangani surat pernyataan saya mendukung, ini dirahasiakan, ini tidak boleh diminta oleh publik. Oh, kenapa Bu? Ya itu tadi menjaga kerahasiaan itu tadi. Oh, biar tidak ada. Ya. Karena data pribadi itu ada perlindungan data pribadi seperti itu. Secara undang-undangnya sudah ada. Satu itu, kedua dia kan mendukung itu juga rahasia mereka, rahasia mereka Rahasia. mendukung itu. Iya, kayak pilkada sekarang Ya. kan dukung kan rahasia kan lagi Ya. banyak pilkada sini Iya. Bu, di rahasia. Kalau ketemu si A ya, saya doakan mudah-mudahan ketemu si B, saya doakan mudah-mudahan. Tapi tetap jadi rahasia kita ketika memilih entah milih siapa Ya, gitu ya. okay. Itulah ya data yang dikecualikan itu ya hanya di daftar pemilih dan data calon atau calon perseorangan. Dan KPU kabupaten tidak berhak menentukan data mana yang dikecualikan dan mana yang tidak. Oh, Yang bisa menentukan hanya KPU RI. Jadi apa tadi, KPU kabupaten tidak. Tidak bisa menentukan bahwa data ini dikecualikan atau tidak. Jadi yang bisa menentukan, mengkaji data mana yang dikecualikan dan tidak itu hanya KPU RI. Oh, sudah ada aturan yang nanti jelas akan dan tegas ya. diputuskan oleh KPU RI. Ini loh data yang dikecualikan, maka kita tinggal memedomani. Gitu. Kalau misalnya kawan Rasika atau publik pengen minta kejelasan atau informasi itu caranya gimana, Bu? Informasi apa? Ya, tentang Apa saja? Ya, tentang kaitannya dengan pemilu, pilkada, Oh. kan keterbukaan informasi Ye. publik. Jadi Itu gini, ngaksesnya terus atau caranya gimana biar kawan Rasika juga tahu ini. silahkan buka di EPPID KPU Kabupaten Pekalongan atau di websitenya KPU Kabupaten Pekalongan. Itu di sana semua ada, ketika meminta informasi pun ada formulir permintaan data. Atau bisa langsung datang ke KPU dengan mengisi formulir permintaan data. Jadi tidak perlu harus bersurat. Meskipun bersurat resmi pun nggak masalah, tapi ketika hanya datang kemudian mengisi formulir permintaan data akan kita layani. Itu perseorangan atau Perseorangan, lembaga, semua boleh. Oh, boleh. Jadi. Semua boleh. Sepanjang informasi itu memang kita kuasai, akan kita berikan dan tidak dikecualikan. Tidak dikecualikan, dan lewat websitenya juga langsung ditanggapi gitu ya. Ada. Kalau lewat website itu sebetulnya kan karena datanya ada, ya tinggal di-download bisa. Di-download bisa. Tapi kalau tidak ada ya silakan ngisi formulir permintaan data apa, nanti kita tanggapi, kita berikan. Iya, dan yang biasanya keterbukaan informasi publik yang biasanya di-share di media sosial itu salah satunya selalu di-share tiap apa itu, Bu? Kan publik harus mengetahui juga kan, karena nggak harus tanya kan, biasanya kan keterbukaan publik ya dimulai dari KPU men-share apapun yang dilakukan, perencanaan atau pelaksanaan gitu. Itu tuh termasuknya informasi serta-merta, sehingga ketika ada informasi yang harus kita publis, ya saat itu juga kita tidak perlu nunggu kapan waktunya. Ketika pada saatnya harus dipublis, ya kita publis. Jadi kita langsung publis. Itu gitu bagian ya. dari sosialisasi KPU ke masyarakat, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Oh iya, bagian dari sosialisasi KPU yang harus dilaksanakan agar publik itu mengetahui ya, jangan nggak perlu menunggu tanya, tapi memang selalu gitu ya. Kewajiban KPU. Kewajiban gitu ya. Tapi sementara ini yang sudah terjadi gimana ini, Ibu Isa?
ada juga yang datang menanyakan langsung perorangan atau lembaga atau gimana? Ya, ada banyak, baik itu lembaga maupun perorangan yang datang langsung ke kantor, banyak juga. Tidak ada seleksi ini? Tidak ada. Perorangan itu keperluannya apa sih? Buat ya, apa sih? Nanti kan ada penolakan juga nggak kayak gitu misalnya? Apa harus diterima semua? Ya, nanti kan ngisi di formulir itu kan, di formulir itu jadi kita tahu ketika seseorang itu minta informasi apa, keperluannya apa, di situ ada seperti itu. Nah, kalau kemudian informasi-informasi yang diminta itu memang kita bisa kasih gitu. Selama ini kayaknya nggak ada yang ditolak ya Mbak ya. Kita selalu ngasihkan sih. Nah, itu. Jadi ini kawan Rasika, sekali lagi keterbukaan informasi publik KPU bisa diakses juga lewat website, juga langsung datang menanyakan apapun, insya Allah pasti akan dijawab, tentunya sesuai dengan aturan-aturan ya. Yang rahasia ya harus dirahasiakan. Termasuk apa tadi yang dirahasiakan? Informasi yang dikecualikan. Tadi informasi yang DPT, DPT, data pemilih dan data calon, rekam jejak dan data dukungan calon perseorangan. Iya, diantaranya kawan Rasika. Dan nanti kita lanjutkan lagi, asik banget ini kalau ngobrol sama ibu-ibu itu betah banget karena merasa terayomi, terlindungi. Apalagi sama Bu Endang itu subhanallah, baru ketemu sekali Bu ya. Oh, enggak ah. Hah? Pernah ya? Pernah. Oh iya. Oh iya, saya pas makan banyak dilirik terus. Oh Bu Endang, ini anak saya makannya kok banyak banget yang lirik itu Bu Endang. Ya, oke kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi ngobrol berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun informasinya sampaikan ke Rasika. Ini berarti kayak keterbukaan publik. Apapun informasinya sampaikan ke kawan Rasika. Dan kawan Rasika kalau ada informasi apapun bisa disampaikan ke kita agar kawan Rasika yang lain tahu tentang informasi apapun. Dan apapun informasinya akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Kita masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Bu Endang dan juga Bu Izah. Saya mau tanya apa lagi? Atau Ibu gantian nanya saya deh. Anu aja, saya sedikit jelaskan kaitannya dengan tadi permintaan informasi yang datang ke KPU. Itu kan dia harus ngisi formulir. Di sana apa data yang akan diisikan di formulir itu adalah nama, identitas, kemudian nomor HP, data yang diminta, kemudian data itu mau digunakan untuk apa? Harus ditulis. Harus jelas data itu digunakan untuk apa? Maksudnya gitu ya tadi. Ketika sudah ada demikian, kemudian data disalahgunakan, bukan lagi jadi tanggung jawab KPU, gitu ya. Oh. Ya. Kan bisa saja ketika minta data disalahgunakan. Iya. Bukan lagi tanggung jawab KPU, karena di situ jelas siapa yang minta, kemudian untuk apa gitu. Harus ditulis tujuannya untuk apa gitu. Oh, iya. Sehingga udah jelas ini setelah disalahgunakan ya di luar kewenangan KPU. Tanggung jawab KPU ya. Dan biasanya itu kita kalau meminta data itu dalam waktu yang sama, ketika dia minta ya kita berikan. Nggak ada tenggang waktu jeda saat itu juga. Ya, sebetulnya ada ketentuan ketika surat masuk itu maksimal 7 hari harus dilayani. Tapi kita selama ini ya hari itu minta, hari itu kita berikan gitu. Kecuali ada sekali di tahun berapa itu ya, tahun 2019 ada permintaan data kaitannya dengan harta kekayaan calon gitu ya. Itu kita tolak karena kita tidak menguasai data itu. Bukan berarti tidak memberikan, tapi karena kita tidak punya datanya. Bukan ranahnya KPU. Bukan ranahnya KPU. Kalau dan kekayaan itu kan KPK. Di LHKPN. Bukan, jadi kita menolak bukan karena apa? Karena kita tidak menguasai datanya. Dan memang nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Gitu. Kalau KPK punya ya kekayaan data karena kekayaan itu kan di KPK lapornya. Karena apa itu bagian dari syarat untuk ikut pencalonan daftar kekayaan itu? Iya, itu kan lapornya ke KPK. Syarat ke KPU-nya hanya bahwa sudah menyerahkan tanda terimanya yang bisa persyaratan di KPU. Tanda bukan terimanya. Laporannya. Bukan laporannya. Tapi
Tapi tanda terima bahwa sudah lapor itu yang bisa persyaratkan sebagai calon. Ya, ini biar kawan Rasika tahu, nanti nanyanya jangan ke KPK data-data itu ya kan. Jangan ke KPU ya, tapi ke KPK, karena kalau KPU kan cuma apa? Oh, ini udah diperiksa, tanda terima ya, ini sudah menyerahkan laporan harta kekayaan. Ya, ini ada kawan Rasika yang tanya ini, Bu Endang dan Bu Iza. Dari Yuna, ini lewat live YouTube Rasika TV Official. Pagi Mas Jamil, mau tanya untuk penyuluhan atau sosialisasi apalagi menuju sebenarnya tak lewat ini, kelewatan. Yang pertama dulu, Dedi Irawan, ini yang tadi pagi ngobras berpalekat dan ibu-ibu KPU mau tanya kalau informasi-informasi partai, calon-calon DPR, bupati, gubernur yang ada di jalan-jalan itu termasuk informasi keterbukaan publik, bukan ya? Ya, yang kedua, yang kedua nanti aja ya. Satu dulu biar nggak lupa. Untuk informasi ini ya, sebenarnya kalau KPU sendiri sudah ada aturannya untuk kemudian kita mempublikasikan ya aturan-aturan berapa jumlah dan di mana saja letaknya. Nah, cuman kalau pada waktu biasanya kampanye ini kan kadang-kadang partai juga membuat gitu ya, yang kemudian kalau maksudnya kalau di KPU sendiri keterbukaannya kita pakai medsos, kita sudah kita upload ya seperti itu. Terus juga ada memang beberapa tapi kan di tempat-tempat tertentu. Nah, cuman kalau yang pinggir-pinggir jalan ini yang kemudian jadi pertanyaan ini, apakah kan tidak semuanya yang pasang kan dari KPU seperti itu. Jadi seperti mungkin ranahnya kalau ada yang juga ranah-ranah dari parpol. Mungkin Bu Indah mau nambahi? Ya, saya nambah sedikit aja terkait dengan maraknya gambar partai atau gambar calon sekarang ini kan sebetulnya belum masuk ke tahapannya KPU, belum tahapan pencalonan, belum tahapan kampanye, sebetulnya semua di luar ranahnya KPU. Artinya ketika dia menginformasikan itu tidak ada hubungannya dengan KPU. Karena calon kemudian partai itu memasang gambar atau apa kemudian dikaitkan KPU harus pada saat tahapan pencalonan. Bahkan ketika belum ditetapkan sebagai calon, mereka memasang gambar itu pun bukan kewenangan KPU. Terus kewenangan siapa? Bukan KPU yang ada kaitannya dengan yang ngatur regulasi kapan harus dipasang, kapan harus dipublikasikan. Nah, justru ketika nanti tahapan pencalonan mulai calon ditetapkan, ada orang masang gambar calon, itulah baru masuk di tahapan KPU. Sebelum itu bukan urusan KPU. Apalagi sekarang tahapan pemilu aja belum mulai. Maka itu di luar kewenangan KPU, nanti itu urusannya dengan Perda mungkin yang pemasangan gambar, izinnya gimana, seperti itu. Nah, ini dari Mas siapa tadi? Mas Dedi ya, itu jadi kewenangan KPU kayak gitu. Itu tadi informasi keterbukaan publik dari KPU itu ya ada aturannya tanggal sekian sampai sekian. Boleh berkampanye, boleh bersosialisasi. Di luar itu bukan wewenang atau tanggung jawab KPU, tapi ranah Perda atau pemerintah daerah setempat ya. Ya, ada lagi dari Yuna, ini bagi Mas Jamil mau tanya untuk penyuluhan atau sosialisasi apalagi menuju pemilu 2024 udah dimulai belum ya? Kalau udah bisa dilihat di mana untuk penyuluhan atau sosialisasi menuju pemilu 2024. Ya, saya coba jawab. Terima kasih. Menuju pemilu 2024 yang ditetapkan baru hari pemungutan suara. Jadi yang kita sosialisasikan juga hanya baru launching hari pemungutan suara karena tahapan juga belum ditetapkan. Oh, belum ditetapkan, cuma hari pemungutan suaranya tanggal 14 Februari 2024. Ya, ini kawan tahapannya belum ditetapkan sehingga kita mau mensosialisasikan apapun itu harus terkait dengan tahapan. Jadi ya selama ini ya kita hanya apakah Anda tahu pemungutan suara itu tanggal 14 ini 2024 gitu. Karena yang diputuskan baru itu, yang lainnya belum. Yang lainnya belum jadi informasi yang bisa diberikan baru tadi itu. Hari pemungutan suara atau pemilu ya tanggal 14 Februari 2024 ya, pas Valentine ya. Namun demikian sedikit informasi untuk Mas Yuna ya. Mas Yuna ya. Nanti kalau tahapan sudah mulai, silakan lihat medsosnya KPU, websitenya KPU, dilihat di sana semua informasi nanti ada. Iya.
Oke, terus media apa saja nih yang bisa dijadikan sarana untuk penyebaran informasi publik ini? Media apa aja yang? Kalau KPU kita punya medsos ya, dari Facebook, Instagram, Twitter, kemudian kita TikTok aja punya, kemudian website kita komplit. Komplit. Oh, banyak banget ya, sehingga respon masyarakat gimana? Luar biasa. Luar biasa ya kan. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi media apa? YouTube juga kita punya. YouTube juga kita ada punya. YouTube-nya. Ya, Dan komplit. subscribernya sudah 1.000 lebih kalau kita. Alhamdulillah, mau netes ya nanti. Iya, ya. Terus kalau KPU Kabupaten Pekalongan sendiri, hal-hal terkait keterbukaan informasi publik apa saja yang sering di-share? Oh, tadi udah ya. Ya, kita ulangi Diulangi aja. lagi. Ya. Kalau yang gini, kalau di PPID ada kewajiban KPU atau semua instansi wajib share laporan realisasi anggaran. Jadi ketika tutup tahun anggaran, dari realisasi yang dilakukan anggaran tahun sebelumnya kita upload di website KPU. Kemudian laporan kinerjanya KPU, kemudian semua. Jadi kemudian ketika muncul anggaran baru kita share. Itu anggaran termasuk di-share? Ya. Ada kewajiban seperti itu. Ini kok kewajiban dari Komisi Informasi. Jadi tadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, apa saja yang wajib diupload. Bahkan Komisi Informasi itu sangat giat melakukan penilaian untuk lembaga-lembaga instansi. KPU itu setiap tahun dinilai. Oh, yang menilai Komisi Informasi. Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah. Oh, juga dinilai. Ya. Kita juara 1 ya Jawa Tengah ya. Ya, KPU Jawa Tengah juara 1, KPU provinsi. KPU provinsinya. Oh, alhamdulillah ya. Menunjukkan kita terbuka. Terbuka, memang harus transparan keterbukaan ya. Nggak perlu ditutup-tutupi. Kalau ini harus ditutup ini kepala. Soalnya kalau dibuka nanti malah tambah silo ya kan. Ya, ada yang nanya lagi kayak sini. Oh, tadi Dedi Irwan udah, Juna udah. Ya, kemudian menuju pemilu serentak 2024 bisa disampaikan untuk progres tahapannya apa aja ya? Cuman baru penentuannya kan baru yang ditentukan baru tanggal Dari hari pemungutannya. Oh iya, itu maksudnya aja sih. apa aja yang dilakukan persiapan dari KPU? Kita membuat sampai hari ini ya, sementara kemarin launching. Hari pemungutan suara. Kita mengundang Forkominda, kemudian partai politik dan instansi terkait. Kemudian kita juga mensosialisasikan hari H ini melalui medsos KPU dengan membuat flyer gitu. Kita sosialisasinya seperti itu. Nah, untuk yang lainnya kita masih menunggu keputusan tahapan. Kalau tahapannya sudah diputuskan baru kita akan bergerak, kita akan mensosialisasikan nanti di tahun ini ada apa-apa kayak gitu. Kira-kira kapan sih tahapannya bisa kalau KPU pusat? Kalau kita menarik 20 bulan dari Februari ke sekarang, itu berarti tahapan dimulai Juni. Kalau kita nariknya 20 bulan. Ya, insya Allah mungkin nanti 2 Juni sudah mulai tahapan. Tapi tahapan permulaan kan perencanaan dulu gitu. Oh iya, perencanaan dulu. Oke, kawan Rasika, asik sekali ya. Memang kita harus banyak bertanya-tanya. Dan buat kawan Rasika yang mau bertanya-tanya tentang keterbukaan informasi publik KPU, bisa telepon atau WA di 08564 773 1111. Nanti kita lanjutkan lagi, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Kita masih bersama Ibu Lailatul Izzah, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan, dan juga Bu Endang, tadi Divisi Kasubag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU. Ya, dan kawan Rasika, sekali lagi yang mau nanya-nanya boleh WA lewat 08564 773 1111. Ya, sekarang ini saya mau nanya ini Bu, apa yang sekarang ini yang lagi rame ini Bu, yang lagi rame ini yang banyak dimintain data dari KPU itu apa Bu?
Ya, karena sudah mendekati tahapan pemilu, maka yang sekarang banyak diminta itu dari partai politik meminta hasil perolehan suara pemilu 2019. Oh, partai politik meminta hasil Ya. Perolehan suara. Sampai per TPS gitu. Oh, sampai per TPS. Iya. Biasanya mereka gunakan untuk apa sih Bu data kayak gitu? Kalau saya tanyakan ke mereka untuk apa? Toh waktu pemilu kemarin partai kan semua sudah dikasih. Tapi katanya juga nggak tahu siapa yang megang itu. Tapi itu digunakan untuk pemetaan untuk perolehan suara ke depannya. Untuk pemilu 2024. Jadi setiap mendekati pemilu atau pemilihan itu memang partai akan atau masyarakat juga meminta data perolehan suara di pemilu sebelumnya gitu. Oh, saat ini yang lagi ramai. Ya, itu partai meminta itu. Iya, karena untuk mungkin acuan ya biar persiapan. Iya. Selain partai politik juga bisa perorangan yang minta karena dia mau nyalek. Dia untuk menghitung prediksi dia mau memetakan suaranya di mana gitu. Oh, mereka nggak minta di partainya tapi mintanya ke KPU bisa. Iya. Terus dari respon dari KPU sendiri ketika dimintain partai politik dan itu, memang harus dilayani. Padahal mereka udah punya datanya dari dulu ya. Ya apapun itu karena kan mereka meminta ke KPU maka akan kita layani. Bahkan ketika mereka sudah tahu nomor HP saya, mereka hanya WA, Bu saya mau minta data ini. Maka saya akan bilang iya, akan saya kirim bisa melalui minta di email atau WA. Tapi saya akan bilang begini, nanti saya catat ya di permohonan informasi publik gitu. Kan mintanya kayak secara pribadi kalau terus aturannya gimana? Ya, saya akan catat di formulir permintaan informasi bahwa mencatat bahwa si ini nomor HP-nya sekian, meminta data ini untuk apa, begitu tanggal sekian. Itu akan kami catat karena KPU punya kewajiban membuat laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi, sehingga tiap tahun kita rekap, kita melakukan pelayanan itu berapa banyak, apa saja, melalui apa saja kita berikan informasinya gitu. Ya, kalau Bu Isa bisa dijelaskan juga? Iya, tadi sudah cukup. Ada tambahan maksudnya? Enggak sih, karena lebih banyak kalau untuk permintaan informasi langsung ke Kasubag ya. Jadi kami cuma tahu, tapi ya seperti itu. Kami tahu bahwa kami melayani bukan hanya datang bersurat, juga kami untuk lebih fleksibelnya kami layani walaupun mungkin via WA seperti itu, tapi ya itu tetap kami isikan formulir-formulir itu. Kalau nggak salah ada daftar berkala ya, daftar pemilihan berkala itu yang mungkin selalu disampaikan tiap bulan, minggu atau hari, atau tiap hari mesti selalu ada informasi yang diberikan atau momen-momen tertentu aja. Ya, kalau informasi yang kami ada yang namanya informasi berkala juga, itu seperti daftar pemilih berkelanjutan. Itu kan setiap bulan kami merekap, jadi setiap bulan pula kami selalu rutin memberikan informasi untuk daftar pemilih berkelanjutan itu setiap bulannya seumpama berapa sih, terus siapa saja gitu ya, walaupun mungkin datanya tidak lengkap seperti tadi saya bilang karena data pribadi itu DPT itu adalah informasi yang dikecualikan. Jadi tetap secara berkala kita punya informasi yang disampaikan melalui medsos kami. Kalaupun kemudian ada mungkin event-event tertentu kayak kemarin launching, kita juga informasikan. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan serta-merta kalau memang kami ada informasi langsung kita informasikan lewat medsos kami. Iya, terus artinya selain lewat media sosial ada lagi Bu sosialisasi keterbukaan publik oleh KPU? Kalau sementara ini ya kita pakainya hanya website, EPPID, kemudian medsos ya. Kalau EPPID itu kan memang kita kewajiban mengupload informasi ya, website itu kewajiban informasi apa saja yang harus kita upload. Iya, oke Bu, sebelum saya nanya tentang yang lainnya, kebetulan ada kawan Rasika yang mau nanya-nanya, mau telepon. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Mbak? Dengan Mbak Nia di Talun. Oh, Mbak Nia di Talun.
Gimana Mbak? Ada apa yang mau ditanyakan? Gini Ibu mau tanya, kalau untuk informasi keterbukaan publik di Kabupaten Pekalongan, terutama yang KPU, apakah sudah mencapai targetnya untuk informasi keterbukaan publik? Oh, apakah sudah mencapai targetnya? Ada lagi, Mbak? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, oke, makasih. Targetnya biasanya kan mungkin ada 10 informasi, baru disampaikan 8 atau 9 nanti. Maksudnya Mbak Nia tadi mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih. Kebetulan gini, ada beberapa memang yang harus sebetulnya kita informasikan itu belum kita upload karena ketidaktahuan gitu ya. Ketidaktahuan kita sebetulnya yang dimaksud itu apa gitu. Nah kemudian kemarin 2 bulan yang lalu mungkin ya kalau nggak salah, itu ada komisi informasi datang ke Kabupaten Pekalongan, ke KPU. Kita mengkomunikasikan sebetulnya itu tuh yang harus diupload apa sih gitu. Karena gini, ada dokumentasi pengadaan itu harus diupload. Saya bilang dokumentasi pengadaan itu kan banyak sekali, kenapa diupload? Itu ndak harus dokumentasinya, tapi resume pengadaan yang diupload. Jadi pengadaan A besarnya sekian, diadakan bulan tanggal sekian, itu datanya diupload, bukan dokumen pengadaannya. Jadi karena ketidaktahuan kita ada beberapa yang seperti itu, maka kita komunikasi aktif dengan komisi informasi. Maksudnya ini apa? Maksudnya karena ada kewajiban lembaga yang memang hal-hal ini harus diupload kayak gitu. Iya. Kemudian SK yang harus diupload. Kalau kita kan sebenarnya SK banyak sekali. Sebetulnya SK apa yang harus diupload? Ternyata SK yang harus diupload, SK yang berpengaruh terhadap semua orang, banyak orang, bukan di dalam. Sementara yang kita buat adalah SK misalnya SK Pokja, SK tugas apa, itu tidak perlu karena itu hanya bersinggungan dengan orang-orang di KPU saja. Nah ini yang selalu kita komunikasikan sehingga ada beberapa yang memang belum memenuhi target karena ketidaktahuan itu. Oh berarti dikomunikasikan dengan KIP. KI. Hah? KI. KI aja nggak? Ya. Apa KI tadi? Komisi Informasi. Komisi Informasi. Ya. Jadi memang harus dikomunikasikan. Ya. Aturannya dari KPU Pusat apa yang harus diinformasikan itu udah jelas ya? Ya sudah jelas. Cuma kan kalau Komisi Informasi kan ada aturan bahwa yang harus diupload tuh ini kayak gitu. Ketika ada penilaian maka nanti yang tidak diupload kan mengurangi nilai karena ada poin tertentu gitu. Iya. Jadi tapi makanya ada komunikasi yang berkelanjutan tadi bikin KPU Kabupaten Pekalongan mendapatkan nomor 1 se-Jawa Tengah ya. Provinsi itu. Provinsi. Yang dapat yang provinsi, KPU provinsinya. Oh, KPU provinsinya. Iya. Kitanya belum. Karena masih ada beberapa yang tadi disampaikan yang belum kita upload karena ketidaktahuan kami. Iya, terus ini ada lagi dari live YouTube dari Khairuddin. Cara verifikasi partai politik seperti apa gambarannya, Bu? Kok sudah ramai pada ngumpulin fotokopi KTP? Cara verifikasi partai politik seperti apa gambarannya? Kok sudah ramai pada ngumpulin fotokopi KTP? Ini mohon maaf sebetulnya itu kan kemarin sudah disampaikan Pak Ahsin ya, yang itu. Saya tidak akan menjelaskan gambaran verifikasi partai politik, nanti ada tersendiri yang menjawab kalau itu. Silahkan mau tanya ke KPU. Cuma begini, kenapa mereka mengumpulkan KTP? Karena partai politik itu harus menyerahkan keanggotaan. Jadi keanggotaan nanti di awal-awal tahapan dimulai karena ada pendaftaran partai politik, maka mereka wajib menyerahkan keanggotaannya itu. Mohon nanti yang kalau kurang jelas silakan nanti tanya ke KPU langsung ke Pak Ahsin karena sebetulnya ini kemarin sudah dibahas kan? Sudah dibahas. Ya, tidak di gambaran selintas dari Bu Endang. Ya sebetulnya kalau verifikasi partai politik nanti kalau verifikasi keanggotaan itu dari dukungan, tapi itu partai yang baru yang diverifikasi yang aturan yang baru, maka akan didatangi rumah ke rumah kita. Jadi anggota ini kita datangi ke rumah, kita verifikasi gitu ya? Betul enggak dia anggota partai ini A, B, C atau apa gitu.
Itu gambarannya. Kemudian untuk verifikasi administrasi perkantoran ya nanti kita datangi kantor partai politik, kita verifikasi kepengurusannya, kantornya ada ndak, kemudian kantornya itu milik siapa, nyewa atau milik sendiri, itu kita verifikasi. Iya. Persis kemarin yang disampaikan Bapak Asin ya. Ini pengulangan karena memang jatahnya Pak Asin ya. Terus saya mau nanya ini tadi keterbukaan informasi publik lewat media. Tapi ada juga nggak di luar lewat media, misalnya sosialisasi keterbukaan informasi publik ke sekolah-sekolah, kemudian di mana di luar itu langsung ketemu gitu? Sebetulnya kalau keterbukaan informasi publik kan tidak terkait dengan sosialisasi itu kan memang kita sosialisasi pendidikan pemilih, kita ke sekolah-sekolah menginformasikan, kita mengedukasi mengedukasi mereka tentang informasi-informasi apa tahapan tapi itu kita tidak menganggap itu keterbukaan informasi publik, karena sebetulnya yang namanya keterbukaan informasi publik itu apapun yang diminta masyarakat, informasi itu tersedia gitu ya. Kalau dulu kan kita tutup-tutupi. Kalau kita mau tahu anggaran KPU pilkada kemarin, wah itu belum selesai, belum masih kita rahasiakan. Nah, sekarang tidak lagi karena kita anggarannya kita terima berapa kita upload. Tanda tangan NPHD harus kita upload. Kemudian ketika realisasi selesai, kemudian ada realisasi anggaran harus kita upload. Artinya semua kita gelar gitu loh, nggak ada yang ditutup-tutupi lagi gitu. Jadi semuanya kecuali ada yang dikecualian tadi. Kecuali yang apa tadi biar ingat lagi kawan yang barusan gabung. DPT itu daftar pemilih terkait dengan adanya NIK itu memang tidak boleh diminta oleh masyarakat. Kemudian daftar dukungan calon perseorangan. Kemudian rekam medis calon. Tidak boleh. Medis calon nggak boleh. Terus apa yang mau disampaikan nih buat kawan Rasika tentang keterbukaan informasi publik sekaligus sebagai closing statement agar kawan Rasika juga pada tahu kepada kawan Rasika semua yang menginginkan informasi apapun yang dimiliki oleh KPU, silakan datang ke KPU, datang langsung atau bisa buka websitenya KPU, tapi biasanya orang senang datang ke KPU karena bisa sekalian tanya-tanya. Silahkan datang ke KPU, mengisi formulir yang disediakan oleh petugas, kemudian akan diberikan data yang diminta. Serta kopi atau teh yang ada di sana. Monggo silakan, kita akan terima dengan tangan terbuka. Alhamdulillah, dengan senyum juga Bu Ica, closing statement sekaligus saya mau nanyain, kalau misalnya dari Kabupaten Pekalongan ada nggak pengawasan kalau ini informasinya kok tidak semuanya ada pengawasan nggak keterbukaan informasi publik itu? Ya, kita diawasi oleh KI, Komisi KI Informasi. KI itu yang bukan mungkin yang ngoyak-ngoyak juga ya. Kalau ngoyak-ngoyak enggak sih, setiap tahun kita akan dinilai dari informasi-informasi yang sudah kita sampaikan ke masyarakat itu, nanti makanya dievaluasi apakah mungkin ada yang kurang. Nah, dari situ tadi kita tahu ternyata ada beberapa hal-hal yang belum kita berikan informasi, yang belum kita sampaikan seperti itu. Jadi komunikasinya sangat intens sekali dengan KI ya, Komisi Informasi. Ya, kawan Rasika tadi ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dengan tema keterbukaan informasi publik ya dari KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih Bu Indang dan Ibu Isa sama-sama atas kehadirannya memberikan pencerahan buat kita. Ibu udah siap gitu mau ada lagi yang mau disampaikan kayaknya. Tadi saya ada lihat gerakan bibir. Udah nguap tadi. Nguap. Mau batuk dimpet. Tak pikir mau ngomong jadi ngempet batuk. Ya kawan Rasika, subhanallah asik sekali ya kumpul sama ibu-ibu. Tapi ini ibu-ibu wanita karir ya, kebetulan ada di KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih kawan Rasika, dan jangan lupa ngobras berpalekat digelar tiap hari Jumat, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan kita akhiri, tapi nanti ngobras tetap kita lanjutkan lagi.